Alam semesta menyimpan banyak rahasia yang masih belum terungkap oleh manusia. Termasuk di dalamnya, terdapat tempat-tempat misterius yang ada di bumi, dan keberadaannya masih menjadi tanda tanya besar bagi banyak orang. Beberapa tempat tersebut juga ternyata disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Terdapat beberapa tempat misterius yang disebutkan dalam Quran dan hadis, namun hingga sekarang keberadaannya masih belum dapat ditemukan. Banyak ahli yang telah berusaha menjelajahi dan mencari keberadaan tempat-tempat tersebut, namun hasilnya tidak memberikan kejelasan. Jika kamu penasaran dengan tempat-tempat misterius tersebut, simak video ini sampai habis. Tempat misterius di bumi yang pertama adalah Tembok Ya'juj Ma'juj. Menurut Al-Quran, tembok tersebut dibangun oleh raja bernama Zulkarnain. Zulkarnain melakukan perjalanan ke wilayah lain di bumi, yang dalam Al-Quran disebut Baina al-Sadain, atau suatu wilayah di antara dua gunung yang sama tingginya. Di sana Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum. Kaum tersebut hidup dalam ketakutan karena terancam oleh sekelompok kaum lain, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Di video ini saya tidak akan menjelaskan detail tentang Ya'juj dan Ma'juj. Penjelasan detailnya insya Allah akan saya jelaskan di lain video. Ibnu Katsir menerangkan bahwa Ya'juj Ma'juj adalah manusia keturunan Bani Yafits yang sangat ganas. Mereka merusak keadaan di bumi dengan cara membunuh dan mencuri makanan siapapun yang mereka temui. Kaum yang bertemu dengan Raja Zulkarnain itu pun mengeluhkan hal tersebut dan meminta Raja Zulkarnain untuk membangun sebuah tembok pembatas antara mereka. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan, agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Mendengar keluhan kaum tersebut, Zulkarnain pun akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permintaan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain untuk membangun tembok penghalang menggunakan teknologi dan pengetahuan yang dimilikinya. Tembok tersebut terbuat dari besi yang dipanaskan dengan api yang mendidih, sehingga menjadikannya sangat kuat dan tak tertembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Karena tembok tersebut merupakan jalan satu-satunya menuju negeri lain, Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menuju ke tempat lain selain melewati tembok tersebut. Menurut para ulama, tembok tersebut akan terus menjadi penghalang yang kuat bagi Ya'juj dan Ma'juj hingga menjelang hari kiamat nanti. Namun keberadaan tembok Ya'juj Ma'juj hingga sekarang masih menjadi misteri. Ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa ada sebuah desa di kaki gunung yang terletak sekitar 50 km sebelah utara Beijing, bernama Badaling, yang diyakini sebagai lokasi tembok tersebut. Namun, kebenaran dari berita tersebut masih belum dapat dikonfirmasi dengan pasti. Ada juga beberapa ulama yang menyebutkan bahwa lokasi tembok Ya'juj Ma'juj terletak di distrik Hisar, Uzbekistan, tepatnya 240 km di sebelah tenggara kota Bukhara. Posisinya ada di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat itu dikenal dengan nama Bucol Hana atau Babul Hadid. 2. Pulau Dajjal dikurung. Dalam ajaran Islam, Dajjal adalah makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Namun, sampai sekarang keberadaan Dajjal masih menjadi misteri. Ada kabar yang beredar menyebutkan bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau di Samudra Hindia, bernama Socotra. Banyak orang yang berpendapat bahwa Pulau Socotra merupakan tempat di mana Dajjal dikurung dan dirantai, sehingga makhluk akhir zaman tersebut kesulitan untuk keluar dari sana. Pulau tersebut terletak di lokasi yang terpencil dan memiliki perbedaan dengan wilayah bumi lainnya, sehingga membuatnya sulit dijangkau oleh manusia. Kepulauan ini terletak 80 km timur tanduk Afrika dan 380 km selatan Jazirah Arab. Pulau Socotra memiliki luas daratan sekitar 3.600 km persegi dan merupakan pulau terbesar di antara pulau-pulau lain yang ada di sekitarnya. Pulau ini dianggap sebagai salah satu tempat paling misterius di dunia karena memiliki berbagai jenis flora dan fauna yang unik dan aneh. Di pulau ini terdapat pohon darah naga yang getahnya berwarna merah. Pohon ini unik karena memiliki bentuk seperti jamur atau payung dan tumbuh di daerah yang kering. Kehidupan pohon ini dapat bertahan hingga lebih dari 300 tahun. Beberapa ulama menyebutkan bahwa Pulau Socotra adalah tempat Dajjal dikurung. Namun, tidak ada bukti yang konklusif untuk pernyataan tersebut, sehingga ada beberapa ulama yang tidak setuju. Meski begitu, sebagai umat Islam, kita harus meyakini adanya Dajjal yang akan membawa fitnah besar di akhir zaman, meskipun tidak diketahui dengan pasti di mana ia berada sekarang. 3. Mata air keabadian atau Ainul Hayat. Dalam sejarah Islam, Ainul Hayat dianggap sebagai sumber keabadian yang terkait dengan kisah Nabi Khidir alaihi salam.
Menurut beberapa ulama, Nabi Khidir diberi keabadian karena ia meminum air Ainul Hayat. Menurut beberapa pakar tafsir, siapapun yang meminum air tersebut diyakini akan memiliki kehidupan abadi sampai hari kiamat. Namun, hingga saat ini, lokasi Ainul Hayat masih menjadi misteri. Beberapa sumber menyatakan tidak ada satupun yang mengetahui di mana letak persisnya Ainul Hayat kecuali Nabi Khidir alaihi salam sendiri. Bahkan, beberapa sumber mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan minum air tersebut, sehingga dia masih hidup sampai sekarang. Dalam istilah lain, Ainul Hayat disebut juga dengan Fountain of Youth. Pencarian Fountain of Youth diawali pertama kali oleh seorang penjelajah bernama Ponce de Leon yang diutus oleh Raja Ferdinand dari Spanyol. Ponce de Leon ditugaskan oleh Raja Ferdinand pada tahun 1512 untuk berekspedisi mencari keberadaan sumber pemandian air ajaib tersebut. Namun di tengah pencariannya, Ponce de Leon ditemukan meninggal karena diserang oleh panah suku Indian. Kembali ke kisah Nabi Khidir alaihi salam. Cerita Nabi Khidir yang memiliki umur panjang karena minum air Ainul Hayat bersumber dari riwayat As-Salabi. Dalam riwayat tersebut, diceritakan tentang perjalanan Raja Zulkarnain. Zulkarnain mengumpulkan para alim ulama dan bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat. Tetapi mereka menjawab, kami tidak tahu kabarnya. Tetapi, ada seorang alim di antara mereka yang menjawab, sesungguhnya, aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam, ia berkata, bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap. Ketika Zulkarnain bertanya di mana tempat bumi yang gelap itu, orang alim itu pun menjawab lagi, di tempat keluarnya matahari. Menurut beberapa tafsir, orang alim yang dimaksud adalah Nabi Khidir alaihi salam yang diundang oleh Zulkarnain bersama para alim lainnya. Nabi Khidir kemudian menjadi salah satu anggota yang diajak Zulkarnain dalam perjalanannya mencari sumber mata air Ainul Hayat. Beliau juga dikenal sebagai salah satu pemimpin pasukan dalam ekspedisi tersebut. Zulkarnain dan Nabi Khidir menempuh perjalanan jauh selama 12 tahun untuk mencari Ainul Hayat sampai ke tempat keluarnya matahari yang tepat menghadap kiblat. Ketika sampai di daerah yang gelap dipenuhi asap, Zulkarnain dan Nabi Khidir masuk ke dalam tempat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Khidir. Sesungguhnya, Ainul Hayat berada di sebelah kanan jurang, dan aku khususkan air tersebut untukmu. Setelah menerima wahyu itu, Nabi Khidir berjalan menuju sebelah kanan jurang dan menemukan Ainul Hayat yang dicarinya. Nabi Khidir kemudian melepas pakaiannya dan menuju ke Ainul Hayat untuk mandi dan meminum airnya. Setelah mandi dan minum air Ainul Hayat, Nabi Khidir kembali ke Zulkarnain yang tidak tahu apa yang telah terjadi. Sementara Zulkarnain dikisahkan berkeliling di tempat yang gelap gulita itu selama 40 hari tanpa menemukan Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, berkat air Ainul Hayat tersebut, Nabi Khidir masih hidup sampai saat ini. Sampai video ini dibuat, lokasi Ainul Hayat masih menjadi misteri. Beberapa sumber menyatakan tidak ada satupun yang mengetahui di mana letak persisnya Ainul Hayat kecuali Nabi Khidir sendiri. 4. Gunung Qaf. Gunung Qaf merupakan suatu daerah yang gaib yang tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Qaf bersifat tersembunyi dan sisi gaibnya sama dengan sisi gaib alam malaikat. Gunung Qaf ini sangat besar, yang terbuat dari zamrud hijau. Menurut sebuah riwayat, warna hijau dari gunung ini mempengaruhi warna langit yang kita lihat. Artinya, warna langit yang kita saksikan disebabkan oleh hijaunya Gunung Qaf. Gunung gaib ini dijaga oleh makhluk gaib yang bukan jin, yaitu malaikat. Malaikat yang menjaga Gunung Qaf ini sangat besar, kekal, dan kuat, seperti Gunung Qaf itu sendiri. Gunung Qaf adalah raja gunung di bumi yang menjadi urat untuk menjaga keseimbangan bumi. Jika urat-urat Gunung Qaf tidak menjaga keseimbangan, bumi akan berguncang keras dan membahayakan manusia. Keberadaan Gunung Qaf diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah satu sahabatnya bertanya. Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Rasulullah lantas menjawab, "Dengan beberapa gunung." Kemudian, Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya lagi, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Rasulullah menjawab, "Dengan Gunung Qaf yang terbuat dari zamrud hijau dan birunya langit." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dipancangkannya di bumi itu gunung menjadi pasaknya, agar kamu tidak berguncang." Al-Quran Surat Luqman ayat 10. Pernah juga dikisahkan bahwa Raja Iskandar Zulkarnain telah sampai dan naik ke tempat gunung ini. Namun tidak ada yang tahu pasti letak Gunung Qaf ini, karena Allah sembunyikan keberadaannya dari manusia, kecuali kepada yang Allah kehendaki. 5. Sumur Barhut. Sumur Barhut adalah fenomena alam yang terdapat di ujung paling timur Yaman, terletak jauh dari kota, dan tidak dilalui oleh jalan yang sering dilewati orang.
Sumur ini dijuluki dengan sumur neraka. Sumur ini masih menyimpan banyak misteri. Selain karena terpencil, kedalaman sumur Barhut yang mencapai 100-250 meter ini juga membuat banyak orang penasaran apa yang ada di dalamnya. Diyakini bahwa tempat misterius ini tidak digali oleh manusia, melainkan digali dengan bantuan para jin. Bahkan, sumur tersebut dikatakan memiliki sumber air terburuk di dunia. Itu juga merupakan tempat berkumpulnya ruh orang kafir. Keberadaan sumur Barhut sendiri telah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melalui salah satu hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramaut, seperti kumpulan belalang yang pada pagi hari memancarkan air, kemudian pada sore hari mengering hingga tidak terdapat berkas basam di atasnya." Hadis riwayat Tabrani. Sumur Barhut sendiri merupakan legenda yang masih diperdebatkan hingga saat ini, termasuk apakah itu menjadi tempat bagi jiwa-jiwa kafir. Banyak yang mengatakan, lokasi ini adalah awal dari akhir dunia dan menjadi tempat yang paling tidak layak dihuni. Pada akhirnya, sepertinya kita masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang tempat-tempat misterius tersebut. Di mana letak tembok Yajud Majud? Apakah benar Pulau Sokotra adalah Pulau Dajjal di gurun? Bagaimana Ainul Hayat bisa memperpanjang usia manusia? Apa sebenarnya yang terdapat di Gunung Qaf yang terbuat dari zamrud? Atau apa yang terjadi pada jiwa-jiwa kafir yang dikatakan berkumpul di sumur Barhut? Meskipun terdapat banyak teka-teki dan misteri yang terkait dengan tempat-tempat ini, yang pasti hanyalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dia Allah yang maha tahu, maha bijaksana, dan maha adil. Kita hanya dapat berharap dan berdoa agar diberi keberkahan oleh Allah untuk dapat masuk surga dan terhindar dari asap neraka. Wallahu a'lam bishawab. Tunggu video-video menarik kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.